Shalom Bapak Ibu Saudara GBI Jemaat Kapasari yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini ada dalam keadaan yang baik. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita semuanya. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau hari ini kami masih mendapat kesempatan untuk beribadah, sekalipun melalui ibadah online. Tapi hal itu tidak mengurangi esensi ibadah kami kepada Tuhan. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami. Karena itu saat ini kami buka hati kami dan pikiran kami. Untuk kami boleh belajar bersama-sama firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu akan memberikan kekuatan bagi kami. Dan boleh kami lakukan, kerjakan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan tentang satu topik atau satu tema yang saya berikan judul adalah Finish Strong. Menyelesaikan dengan kuat. Ada di penghujung tahun 2020. Ada banyak hal yang sudah kita lalui selama bulan-bulan yang ada di belakang kita. Kesukaran, kesulitan, apa saja. Mungkin cerita kita bermacam-macam. Ya. Dan kita akhirnya ditolong oleh Tuhan untuk kita bisa sampai pada ujung daripada tahun 2020 ini. Nah, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita di ujung tahun 2020 ini? Saya ingin membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di antara Anda dan saya tentunya, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya percaya Tuhan selalu mengerjakan kebaikan di dalam hidup kita. Ya. Mungkin kita ragu, Pak, apa benar Tuhan itu baik? Buktinya dalam tahun 2020 ini sebagian besar waktu kita habiskan dengan urusan pandemi COVID-19 ini. Di dalam keluarga saya, keluarga kami, ya, kami namakan tahun ini adalah tahun Corona Academy. Jadi ini memberikan sebuah pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Tapi saya percaya bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Kalau misalkan kita ditanya, siapa bintang utama dalam tahun 2020 ini? Pasti kita berpikir, dan mungkin sebagian besar di antara kita itu menyebutkan satu kata, ya bintangnya ya COVID-19 itu Pak. Karena tiap hari dibahas, tiap hari diperbincangkan. Bahkan kalau saya bertanya, siapa lakon dalam tahun 2020 ini? Jawaban kita mungkin masih sama. Oh ya COVID-19 Pak. Tiap hari itu diberitakan di mana-mana, di televisi, di koran, ya, di media sosial, ya, di perbincangan-perbincangan, apapun juga. Si makhluk kecil ini selalu ada dan diperbincangkan. Ya. Tapi saya percaya bahwa sebetulnya ya, bintang utama dan lakon dalam tahun 2020 ini bukanlah COVID-19. Tetapi bintang utama dan lakon di dalam tahun 2020 ini adalah pribadi Yesus sendiri. Banyak orang tidak bisa melihat ada pribadi Yesus di balik peristiwa-peristiwa yang dialami dalam hidupnya. Orang seringkali hanya fokus pada persoalan. Orang seringkali hanya fokus pada kesukaran. Orang seringkali hanya fokus pada COVID-19. Orang seringkali hanya fokus pada kematian. Orang seringkali hanya fokus pada kasus positif. Itu yang saya heran. Kenapa orang-orang yang sembuh itu nggak dibahas ya atau ditampilkan? Tapi kita tahu bahwa media seringkali hanya menampilkan kasus-kasus yang positif, orang-orang yang meninggal, orang-orang yang
tiba-tiba mendadak, hari ini ada, besok sudah tidak ada, itu yang selalu diekspos. Sehingga kita tidak bisa melihat pribadi Kristus di dalam Corona Academy ini. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa di tahun 2020 ini bintang utamanya adalah Yesus sendiri. Lakonnya adalah Yesus sendiri. Semua yang terjadi dalam hidup kita tahun ini, itu semua karena seizin Tuhan. Karena itu setiap pekerjaan, every task, setiap tujuan, every goal, setiap lintasan perlombaan, every race, dan setiap tahun, every years, akan menuju kepada akhirnya. Karena itu, milikilah sebuah kebiasaan untuk mengakhiri dengan kuat. Finish strong. Saudara, kalau kita lomba lari, pasti satu kali kita akan menuju kepada akhirnya. Betul enggak? Kalau kita makan, ya satu porsi, satu piring, saya yakin satu kali atau berapa menit kemudian kita akan menuju kepada akhir daripada makan kita. Ya, habis sudah dimakan. Kalau kita satu kali ada dalam sebuah perjalanan, entah dengan mobil, dengan motor, dengan apa saja, satu kali kita akan sampai pada akhir perjalanan kita. Jadi akhir dari perjalanan itu adalah sebuah hal yang pasti, yang akan kita alami setiap orang. Karena itu kita harus punya kebiasaan bahwa ketika kita mengakhiri sesuatu, harus kita akhiri dengan baik. Atau harus kita akhiri dengan kuat. Starting strong is good. Memulai dengan kuat itu sangat baik. Tetapi, perhatikan, finishing strong, menyelesaikan tahun kita ini dengan kuat, itu sangat luar biasa. Finishing strong is epic. Hebat sekali kalau kita bisa menyelesaikan tahun 2020 ini dengan penuh pengharapan. Hebat sekali kalau kita bisa menyelesaikan tahun 2020 ini dengan penuh kekuatan. Karena itu, hari ini saya ingin membagi siapakah yang akan menyelesaikan pertandingan dengan kuat. Firman Tuhan mengatakan ada 4 orang ya, yang akan menyelesaikan pertandingan dengan kuat. Finish strong. Saya membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus kita hidup. Yang pertama, kita bergerak dan kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah. Nah saudara, ada 4 orang yang akan menyelesaikan dengan kuat. Menurut Kisah Rasul 17 ayat 28 ini. Yang pertama adalah orang yang menyelesaikan dengan kuat itu adalah orang yang di dalam Kristus. Dikatakan sebab di dalam Dia. Jadi orang yang di dalam Kristus itu pasti menyelesaikan pertandingannya dengan kuat. Pasti menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, kita bisa menanggung apa saja. Kalau kita ada di dalam Kristus, kita bisa melewati perkara-perkara yang sulit sekalipun. Sehingga kalau tahun 2020 ini ada berbagai warna kehidupan yang kita alami, saya percaya kita bisa melewatinya dengan baik. Kenapa? Karena kita di dalam Kristus. Dan setiap orang yang di dalam Kristus, dia akan mendapat kekuatan yang baru untuk melewati semua persoalan. Yang kedua, orang yang akan menyelesaikan dengan kuat bukan hanya orang yang di dalam Kristus, tapi yang kedua Alkitab mencatat
adalah orang yang hidup berpengharapan. Kita kembali pada Kisah Rasul 17 ayat 28 tadi. Sebab di dalam Dia kita hidup. Jadi orang yang di dalam Kristus itu selalu hidup. Orang yang di dalam Kristus itu selalu berpengharapan. Kata hidup di dalam Kisah Rasul 17 ayat 28 ini dari kata Yunani zao, yang artinya adalah apa? Enjoy the real life. Menikmati kehidupan yang sesungguhnya ini. Endless in the kingdom of God. Tidak akan pernah berakhir kehidupan yang ada di dalam kerajaan Allah ini. Itu artinya bahwa orang yang hidup di dalam pengharapan itu adalah orang yang bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Enjoy the real life. Nah, pertanyaan saya adalah, sudahkah Bapak Ibu Saudara semua menikmati tahun 2020 ini? Pertama kali pandemi ini terjadi, semua sekolah diliburkan, termasuk saya, libur dan harus mengajar dari rumah. Dan di situ tidak ada persiapan secara khusus, tiba-tiba diliburkan begitu aja, tiba-tiba diubah metode pengajaran semua menjadi online. Semua orang tidak siap. Tetapi kemudian kita bisa menikmati. Oh, bahwa ternyata mengajar online itu seperti ini. Oh, bahwa ternyata kalau saya berinteraksi dengan orang secara online, itu ternyata harus begini. Caranya mesti begini. Caranya mesti begini. Dan itu saya belajar bukan hanya 1 minggu, 2 minggu. Tetapi bisa 1 bulan, 2 bulan. Dan sekarang sudah bulan ke-9, lalu akhirnya saya bisa menikmati apa yang sedang terjadi ini. Bukan berarti saya mendoakan supaya COVID ini tidak selesai, tidak. Tetapi orang yang hidup berpengharapan, orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah orang yang bisa menikmati kehidupannya. Sekalipun mungkin kehidupannya itu sulit, tapi dia bisa menikmatinya bersama dengan Tuhan. Karena pada waktu kita ada di the kingdom of God, di dalam kerajaan Allah, kata sao itu berarti apa? Bahwa kita yang ada di dalam kerajaan Allah tidak akan pernah berakhir. Endless in the kingdom of God. Artinya kita akan selalu terus hidup. Di dalam Mazmur pasal 84 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Dan apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8, perhatikan. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saya percaya orang yang hidup berpengharapan, itu berjalan makin lama makin kuat. Bukan makin lama makin lemah. Secara natural, memang kita berjalan makin lama makin kuat, makin lemah, betul ya? Tiap pagi saya itu berolahraga, saya jalan kaki, rumah saya di dekat taman, jadi saya puter taman itu ya. Biasanya kalau sudah 5-6 kali putaran gitu mulai menjadi lemah. Mulai capek begitu ya. Lalu harus berhenti dan beristirahat. Itu natural. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kalau orang itu hidup di dalam kerajaan Allah, hidup berpengharapan, maka dia makin lama akan makin kuat. Karena itu jangan pernah kehilangan pengharapan. Nah, saya percaya kita akhiri tahun 2020 ini dengan pengharapan. Karena Kristus ada di dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, orang yang menyelesaikan dengan kuat, finish strong, bukan hanya orang yang ada dalam Kristus, bukan hanya orang yang hidup berpengharapan, tetapi Alkitab berkata bahwa orang yang menyelesaikan pertandingan dengan kuat adalah orang yang bergerak maju. Di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 28 tadi dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak,
dan kita ada. Jadi di dalam Kristus kita itu punya pengharapan, dan di dalam Kristus kita ini bisa bergerak maju. Saya suka kata bergerak maju ini ya. Diambil dari kata Yunani kineo. Kineo ini artinya adalah to move from a place. Bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu artinya adalah kineo. To move excite. Bergerak dengan penuh keyakinan. Bergerak dengan penuh kekuatan. Itu arti daripada kineo. Dan orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang akan menyelesaikan pertandingannya dengan hebat. Yesaya 40:31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, di masa-masa corona akademi ini, cobalah berpikir hal positif apa yang bisa kita dapatkan. Pasti semua itu ada maknanya. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Saya mau sharing dari hidup saya sendiri ya. Sebelum pandemi corona ini terjadi, ya, kita semua kerja dengan semangat. Ya. Artinya apa? Mobilitas kita itu tinggi. Pindah dari satu tempat ke tempat lain dan seterusnya, begitu ya. Sehingga akhirnya ada hal-hal tertentu yang harus diselesaikan dengan duduk, tenang, berpikir. Itu kemudian menjadi tidak selesai. Kenapa? Karena kita mobile terus, begitu ya. Nah, kebetulan tahun ini saya sedang menyelesaikan semester terakhir dari studi S3 saya. Saya mengakui dulunya sulit sekali. Kenapa? Karena saya nggak bisa duduk tenang, berpikir, menulis. Itu waktu yang sangat langka. Jadi mobilitasnya sangat tinggi sekali. Tetapi 9 bulan ini Tuhan mengajarkan kepada saya supaya saya bisa duduk manis di depan laptop gitu ya. Supaya saya bisa berpikir tenang dan menulis, menyelesaikan disertasi saya, menulis artikel-artikel dan seterusnya. Dari yang tidak ada itu menjadi sebuah tulisan. Dari yang tidak ada menjadi 300 halaman. Dari yang tidak ada menjadi 40 jurnal. Kalau seandainya saya tidak melihat situasi Corona Academy ini sebagai sesuatu yang positif, saya akan rugi. Tetapi saya mencoba untuk bergerak maju, walaupun situasinya sangat sulit. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan berkata bahwa di dalam Mazmur 144 ayat 1 dan 2 itu dikatakan begini. Dari Daud terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Jadi pada waktu kita ini menghadapi kesulitan, ya kesukaran seperti sekarang ini, Tuhan itu sebetulnya sedang mengajar kita untuk apa? Supaya kita ini mahir untuk bertempur, menghadapi kesulitan itu. Tuhan ini sedang mengajar tangan kita, jari-jari kita untuk apa? Untuk berperang. Dan ini Daud yang berkata seperti itu. Saudara boleh baca di Alkitab pada waktu Daud menghadapi peperangan. Peperangan yang dia menangkan itu tidak dimenangkan dengan mudah. Ya. Peperangan yang dimenangkan itu ceritanya macam-macam. Dan bukan seperti membalik telapak tangan. Artinya apa? Daud ini sedang berusaha untuk apa? Latihan berperang. Dan kita tahu latar belakang Daud. Ya. Dia bukan seorang ahli perang seperti kakak-kakaknya. Dia hanyalah seorang penggembala domba. Dan ketika dia harus memimpin pasukan di medan perang, saya percaya itu cukup sulit bagi Daud. Karena dia tidak berpengalaman. Tetapi melalui kesulitan-kesulitan itu, Tuhan mengajar Daud supaya dia mahir bertempur. Supaya jari-jarinya mahir untuk berperang.
Sehingga ketika dia menghadapi kesukaran, kesulitan, dan musuh-musuhnya, Daud bisa menang. Dan dari kemenangan yang satu, menjadi kemenangan nomor dua. Kemenangan nomor dua menjadi kemenangan nomor tiga. Dan kemenangan yang selanjutnya. Itu menunjukkan apa? Bahwa Tuhan melatih Daud untuk berperang. Sehingga akhirnya mereka bisa memenangkan peperangan itu. Karena tuh hari-hari ini kalau kita sedang menghadapi kesukaran, kesulitan, jangan takut ya. Tuhan sedang mengajar kita untuk bertempur melawan COVID-19 ini. Tuhan sedang mengajar jari-jari kita, diri kita untuk apa? Berperang dalam hidup ini. Bukan berperang melawan sesama kita, tidak. Tapi berperang mengalahkan kesulitan-kesulitan. Dan sama seperti Daud menang. Nah, saya berdoa Anda dan saya juga mengalami kemenangan. Karena itu majulah terus. Orang yang stagnan ya, itu tidak akan mengalami apa-apa. Yang dialami justru hanya capek. Saya lebih baik berjalan 1 jam daripada saya berdiri tetap di sini 1 jam. Coba Anda pikirkan lebih capek mana? Saya yakin pasti lebih capek kalau saya berdiri 1 jam di tempat ini, betul nggak? Kenapa kadang-kadang orang yang bepergian jauh itu mengeluh capek? Padahal dia hanya duduk di atas pesawat, tidak melakukan apa-apa. Dia hanya duduk di dalam mobilnya, dan mungkin itu mobil mewah, dan dia nggak ikut nyetir, tapi badannya merasa capek semua. Kenapa? Karena dia ada dalam posisi yang diam saja. Tapi kalau kita bergerak, move, di situ justru kita akan mendapat kekuatan. Karena itu majulah terus, lakukanlah sesuatu yang positif. Dan saya percaya Tuhan menyediakan kemenangan bagi kita semuanya. Dan yang keempat, yang terakhir, orang yang mengakhiri, menyelesaikan dengan kuat adalah orang yang merupakan keturunan Allah. Setiap kita ini adalah keturunan Allah. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 27 dikatakan begini, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, firman Tuhan berkata tadi ya, bahwa di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini adalah keturunan Allah. Jadi Anda dan saya itu adalah keturunan Allah. Coba katakan dengan saya, keturunan Allah. Keturunan Allah. Katakan, saya adalah keturunan Allah. Roy Setiawan adalah keturunan Allah. Sebut namamu. Engkau adalah keturunan Allah. Dan kalau kita keturunan Allah, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Pertanyaannya, apa janji Allah kepada Abraham? Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ini ayat yang terakhir. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Abram, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lihat Abram ini move, ya kan? Dia bergerak dan dia excited dengan perjalanannya. Dan Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Yang pertama, Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Abraham, aku akan memberkati engkau. Yang ketiga, Abraham, aku akan membuat namamu masyhur. Yang keempat, Abraham, aku akan membuat engkau menjadi berkat. Yang kelima, Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Yang keenam, Abraham, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan yang ketujuh, Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Saya percaya kita semua yang adalah keturunan Allah juga menerima 7 janji ini di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saya simpulkan siapa orang yang menyelesaikan dengan kuat dan mengalami kemenangan.
Yang pertama adalah orang yang di dalam Kristus. Yang kedua adalah orang yang hidup berpengharapan. Yang ketiga adalah orang yang selalu bergerak maju. Dan yang keempat, orang yang menyadari bahwa dirinya adalah keturunan Allah. Firman Tuhan sederhana, tapi saya berdoa hari ini akan mengubah hidupmu dan membawa engkau mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat setiap firman yang kami dengar hari ini. Firman-Mu yang sederhana, tapi lebih daripada itu, Engkau ada di tengah-tengah kami dan memberi kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami buka hati kami, hidup kami, untuk kami dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh finish strong. Kami boleh menyelesaikan tahun 2020 ini dengan kuat. Karena kami tahu kami ada di dalam Kristus. Kami semua tidak kehilangan pengharapan. Dan kami mau bergerak maju karena kesempatan-kesempatan baik Tuhan sudah berikan. Dan kami yakin, kami sadar bahwa kami adalah keturunan Allah yang berhak menerima janji-janji daripada-Mu. Karena itu, berkatilah setiap kami. Berkatilah setiap orang yang menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkat-Mu atas kami, demi nama Yesus, kami sudah berdoa. Semua percaya bersama berkata, amin, 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 amin.